Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Detia Lura Della Nabila SMAK dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dan di sini kita mendapatkan metode average cost. Sebelum ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Lina Anggraini, yang kedua M. Aryanadi, yang ketiga M. Hairun Nizam, yang keempat M. Munawir Hafiz, dan yang kelima M. Rizky Juniardi Wahid. Oke, next slide. Di sini pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Wibowo mendirikan perusahaan dagang yang diberi nama Prima Jaya. Berikut transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Januari tanggal 1, Tuan Wibowo menyerahkan modal sebesar 500 juta. Di dalam jurnal umum, pada kolom keterangan ditulis kas pada modal didebit sebesar 500 juta, dikredit sebesar 500 juta. Transaksi tanggal 2, dibeli barang dagang dari PT Terang secara kredit sejumlah 100 unit dengan harga per unitnya 100.000. Syaratnya 3/15 N/30. Artinya apabila Prima Jaya melunasi kurang lebih 15 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan diberi diskon sebesar 30% dan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 hari. Slide jurnal umum. Di sini di dalam kolom keterangan ditulis pembelian pada utang dagang didebit sebesar 10 juta dan dikredit sebesar 10 juta. Jumlahnya ini diperoleh dari jumlah unit dikali harganya. Baik, transaksi tanggal 3. Di sini dibeli kendaraan secara tunai sebesar 80 juta. Di jurnal umum ditulis pada kolom keterangan yaitu kendaraan pada kas didebit sebesar 80 juta dan dikredit sebesar 80 juta. Transaksi tanggal 5. Dibeli barang dagang secara kredit dari PT Bahagia sejumlah 125 unit dengan harga per unit yaitu 250.000. Syaratnya 3/10 N/30. Artinya arti syaratnya itu apabila Prima Jaya melunasi dalam kurun waktu 10 hari sebelum tanggal terjadinya transaksi, maka diberi diskon 3% dan selambat-lambatnya 30 hari. Di dalam jurnal umum ditulis pembelian pada kas didebit sebesar 31.250.000, dikredit sebesar 31.250.000. Transaksi tanggal 8. Dibayar gaji pegawai mingguan sebesar 400.000. Di dalam jurnal umumnya ditulis dalam kolom keterangan yaitu beban gaji pada kas didebit sebesar 400.000 dan dikredit sebesar 400.000. Transaksi tanggal 11. Di sini dijual barang dagang pada toko Sumber Rezeki secara kredit 200 unit dengan harga 47 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Di dalam jurnal umumnya, di kolom keterangan ditulis piutang dagang pada penjualan sebesar didebit 47 juta dan dikredit sebesar 47 juta. Transaksi pada tanggal 15, dibeli barang dagang secara kredit dari PT Bahagia sejumlah 60 unit dengan harga per unitnya 300.000. Syaratnya 3/10 N/30. Di dalam jurnal umumnya ditulis pada kolom keterangan yaitu pembelian pada utang dagang sebesar 18 juta. Didebit dan dikredit 18 juta. Transaksi tanggal 16, dijual barang dagang pada PT Angin Ribut secara kredit sejumlah 60 unit dengan harga 25 juta. Syaratnya 2/10 N/30.
Di dalam jurnal umum ditulis pada kolom keterangan yaitu piutang dagang pada penjualan, di debit sebesar 25 juta dan di kredit sebesar 25 juta. Dan terakhir transaksi pada tanggal 18 diterima penerimaan piutang dagang dari toko sumber rezeki. Di dalam jurnal umum pada kolom keterangan ditulis kas pada potongan penjualan pada piutang dagang. Kas di debit 46.064.000. Potongan penjualan di debit 940.000. Piutang dagang di kredit 47 juta. Debit dan di kredit dijumlahkan dan hasilnya balance, yaitu sebesar 758.650.000. Oke, next slide. Kita masuk ke dalam pencatatan penerimaan kas. Dalam penerimaan kas ini pada tanggal 1 Januari 2017 diterima kas sebesar 500 juta sebagai modal Tuan Wibowo. Di dalam pencatatan penerimaan kas di sini dalam ribuan rupiah ditulis pada kolom keterangan yaitu modal Tuan Wibowo. Kas di debit sebesar 500.000 dan akun lainnya di kredit, nama akunnya modal dan jumlahnya 500.000. Pencatatan penerimaan kas juga terjadi pada tanggal 18 Januari 2017. Terjadi pelunasan piutang dagang dari toko sumber rezeki atas transaksi penjualan pada tanggal 11. Karena toko sumber rezeki melunasi dalam waktu kurang dari 10 hari setelah tanggal terjadinya transaksi penjualan, maka toko tersebut mendapat potongan sebesar 2% dari 47 juta atau sebesar 940.000. Maka ditulis pada kolom keterangan yaitu toko sumber rezeki kasnya sebesar 46.060.000, 46.060 rupiah. Nama akunnya potongan penjualan dengan jumlah 940 rupiah. Akun lainnya modal jumlahnya 500.000 dan piutang dagangnya sebesar 47.000. Hasil dari jumlah pada kolom debit yaitu 940.000 dan hasil dari jumlah pada kolom kas yaitu 54.060 rupiah dan hasil dari kolom kredit dari akun lainnya yaitu 547.000. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Arinadi, kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pencatatan pembelian dalam ribuan rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2017, Prima Jaya membeli barang dagang dari PT Serang secara kredit dengan jumlah 100 unit dan dengan harga per unit sebesar Rp100.000 dengan syarat 3/15 dan 30, yang dimana maksudnya perusahaan Prima Jaya bisa melunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 15 hari setelah tanggal terjadinya transaksi pembelian akan mendapatkan potongan harga sebesar 3% dari harga beli dan dalam jangka waktu pelunasannya selambat-lambatnya 30 hari. Berikut pencatatan pembelian barang dagang pada jurnal khusus. Pembelian pada debit ditulis pembelian sebesar 10.000. Di utang dagang pada kredit ditulis juga 10.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2017, perusahaan membeli barang dagang secara kredit dari PT Bahagia sejumlah 125 unit dengan harga satuan 250.000 per unit dan dengan syarat pembayaran 3/10 N/30, yang dimana maksudnya jika perusahaan melunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal terjadinya transaksi pembelian, maka
Dalam pencatatan pembelian pada kolom debit ditulis sebesar Rp31.250.000 dan dalam kolom utang dagang pada kredit ditulis juga sebesar Rp31.250.000 yang didapat dari jumlah unit yaitu 125 unit dikali harga satuan yaitu 250.000. Oke, next slide. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2017 dibeli barang dagang secara kredit dari PT Bahagia sejumlah 60 unit dengan harga per unit Rp300.000 dan dengan syarat pembayaran yaitu 3/10 N/30. Yang dimana maksudnya Prima Jaya dapat melunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal terjadinya transaksi pembelian akan mendapat potongan harga sebesar 3% dari harga beli dan dalam jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya yaitu 30 hari. Berikut pencatatan pembelian dalam jurnal khusus. Dalam kolom pembelian debit ditulis sebesar 18.000 dan dalam kolom utang dagang pada kredit ditulis juga sebesar 18.000 yang dimana hasilnya didapat dari jumlah unit dikali harga satuan yaitu 60 unit dikali Rp300.000 menghasilkan Rp18.000 atau dalam Rp5.000. Kemudian jumlah dari hasil keseluruhan pada pembelian debit yaitu Rp9.250.000 dan jumlah hasil dari keseluruhan pada kredit yaitu balance sama dengan debit yaitu Rp59.250.000. Sekian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu M. Rizky Juniardi Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Materi selanjutnya itu catatan pengeluaran kas. Dalam ribuan pada tanggal 3, perusahaan membeli kendaraan secara tunai sebesar Rp80.000. Pencatatan transaksi pembelian pada jurnal khusus yaitu nama akunnya kendaraan didebit sebesar Rp80.000 dan pada kas kredit juga sebesar Rp80.000. Pada tanggal 8, Prima Jaya membayar gaji pegawai mingguan sebesar Rp100. Pencatatan transaksi pembelian pada jurnal khusus yaitu nama akunnya membayar gaji karyawan didebit sebesar Rp100 dan pada kas kredit juga sebesar Rp400. Jadi jumlah total transaksi tanggal 3 dan 8 didebit sebesar Rp80.400 dan pada kas kredit Rp80.400. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hairun Nizam. Padanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan pencatatan pada tanggal 11 Januari 2017 penjualan barang dagang pada toko Sumber Rezeki kredit sebanyak unit dengan harga 47 juta dengan syarat pembayaran N/30 sehingga melunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 10
tanggal terjadinya transaksi penjualan, maka akan mendapatkan 2% dari harga jual dan jangka waktu pelunasan selamat. Berikut pencatatan atas penjualan barang dagang pada jurnal dalam ribuan rupiah. Pada tanggal 11, Sumber Rezeki melakukan penjualan barang dagang pada dengan seharga 7.000 dalam ribuan rupiah di piutang dagang debit, kredit harga 47.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Pada tanggal 16 Januari 2017, barang dagang pada PT Angin Ribut secara kredit unit seharga 25 juta dengan 2/10 N/30, sehingga jika PT Angin Ribut melupakan atau sama dengan 10 hari setelah penjualan, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 30 hari. Ikut pencatatan dagang pada jurnal. Tanggal 16, PT Angin Ribut menjual barang dagang, sehingga pada kolom piutang dagang debit 45.000 dan pada penjualan kredit senilai 25.000, sehingga jumlah dari keseluruhan di debit 72.000 dalam ribuan rupiah dan keseluruhan jumlah di kredit senilai 70. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode average cost. Metode average cost adalah salah satu metode untuk menetapkan biaya kepersediaan dan menentukan HPP atau harga pokok penjualan, dan dapat digunakan dengan sistem persediaan periodik atau sistem persediaan perpetual. Average cost memiliki banyak keunggulan. Itulah sebabnya average cost sangat populer di kalangan akuntan dan analis, namun memiliki beberapa batasan. Keuntungan metode average cost. Keuntungan terbesar menggunakan metode average cost dibandingkan rumus biaya lain seperti FIFO atau LIFO adalah metode ini secara signifikan menyederhanakan penghitungan dan pencatatan, dan dapat dengan mudah memproses bahkan jika entitas memiliki frekuensi pemesanan inventaris yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan metode average cost. Harga pokok persediaan akhir yang ditentukan dengan metode average cost mungkin berbeda secara signifikan dari harga yang berlaku untuk produk yang serupa pada tanggal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencatatan menggunakan metode average cost dalam ribuan rupiah. Pada tanggal 2, dibeli barang dagang dari PT Terang sebanyak 100 unit dengan harga satuan 100 dengan jumlah Rp10.000. Selanjutnya pada kolom persediaan barang dagang, jumlah unit sebanyak 100 dengan harga satuan 100 dengan jumlah Rp10.000. Selanjutnya pada tanggal 5 bulan Januari 2017, dibeli barang dagang secara kredit dari PT Bahagia dengan jumlah 125 unit dengan harga satuan 250 dengan jumlah Rp31.250. Selanjutnya di kolom persediaan barang, jumlah unit sebanyak 100 ditambah 125 berjumlah 225 dengan harga satuan 183,333 dengan jumlah 41.250. Selanjutnya pada tanggal 11 bulan Januari 2017 dijual barang dagang pada toko Sumber Rezeki dengan jumlah unit 200 unit dengan harga satuan 183,333 dengan
jumlah 36.667. Kemudian di kolom persediaan barang dagang, jumlah unit sebanyak 25 dengan harga satuan 183,333 dengan jumlah 4.583. Kemudian pada tanggal 15 bulan Januari 2017 dibeli barang dagang dengan sejumlah 60 unit dengan harga satuan 300 dengan jumlah Rp18.000. Di kolom persediaan barang dagang, jumlah unit 25 ditambah 60 berjumlah 85 dengan harga satuan 265,682 dengan jumlah 22.583. Selanjutnya, pada tanggal 16 dijual barang dagang pada PT Angin Ribut sejumlah 60 unit. Di dalam HPP atau harga pokok penjualan, jumlah unit sebanyak 60 dengan harga satuan 265,682 dengan jumlah 15,941. Kemudian di kolom persediaan barang dagang, jumlah unit sebanyak 25 dengan harga satuan 265,682 dengan jumlah 6.642. Maka HPP-nya atau harga pokok penjualannya berjumlah Rp52.608.000 dengan pers akhir 6.642. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.